Pembukaan Young Lawyers Committee atau YLC Sidoarjo, menggelar kompetisi futsal 2024, antar pelajar SMP dan SMA memperebutkan Piala DPC Pera di Sidoarjo. Acara ini berlangsung di GOR Sidoarjo mulai tanggal 23 hingga tanggal 26 September tahun 2024. Bagi para pelajar yang berkompetisi dengan tetap menjaga sportivitas dan jadikan ajang ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bakat dan semangat juang yang tinggi. Berhubungan kompetision YLC 2004 yang bersumberkan dari anggaran Pera di Sidoarjo dan sejumlah sponsor, kompetision ini diikuti SLTP sederajat 12 peserta, dan SLTA sederajat 16 peserta, di wilayah Sidoarjo, dengan jadwal pertandingan dilaksanakan selama 3 hari, yakni tanggal 23 hingga tanggal 26 September tahun 2024. Pembukaan acara diwarnai dengan tendangan pertama oleh Ketua DPC Pera di Sidoarjo sebagai simbol acara dimulainya. Menurut Yunus Susanto dalam sambutannya ada pesan khusus dan umum kepada para peserta turnamen yakni di mana saya sebagai seorang advokat sering menjumpai dan menangani kasus kenakalan remaja, khususnya di bawah umur, dengan adanya turnamen tersebut para pelajar ini merupakan cikal bakal generasi pimpinan wilayah Sidoarjo. Dan mencoba untuk minimalisir kejahatan kenakalan remaja, maka dari itu DPC Peradi akan memberikan pendidikan hukum dari usia dini yakni, salah satunya kegiatan futsal dan masih banyak kegiatan-kegiatan DPC Peradi dalam pendidikan hukum di kalangan pelajar di wilayah Sidoarjo. Ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak khususnya anak kalangan di bawah umur, yaitu para pelajar-pelajar ini. Sedangkan kita tahu bahwa para pelajar-pelajar ini adalah para generasi penerus bangsa. Ini adalah cikal bakal daripada para pimpinan-pimpinan yang ada di Sidoarjo, khususnya, umumnya ya seluruh negara ini. Ya, dalam hal ini saya memang sering menangani kasus-kasus seperti narkoba, anak-anak, karena ada perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014. Sekarang anak-anak ini ikut-ikutan tahu membawa senjata tajam. Sedangkan ada Undang-Undang nomor 12 tahun 51, Undang-Undang darurat mengenai senjata tajam. Ada lagi mengenai masalah penganiayaan, karena apa? Tawuran, pengeroyokan. Nah barusan ini saya menangani banyak sekali kasus-kasus mengenai senjata tajam, pengeroyokan, penganiayaan, ada narkoba. Sekarang ini ada undang-undang yang baru lagi, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2023, yaitu kejahatan seksualitas. Yang mana sekarang ini hanya pegang begini saja karena dia tidak mau, itu bisa dimasalahkan, dipidanakan, dan sekarang ada proses di pengadilan negeri Sidoarjo. Oleh sebab itu kami selaku advokat, selaku pengacara khususnya di wilayah Sidoarjo ini terbuka. Ya, kita empati, kita mencoba untuk meminimalisir kejahatan pelanggaran hukum yang ada di wilayah Sidoarjo. Oleh sebab itu DPD Pradi, Perhimpunan Advokat Pradi Sidoarjo ini punya keinginan untuk memberikan suatu pemahaman hukum kepada anak-anak yang masih di bawah umur ini. Apa sih akibatnya? Apa sih dampaknya? Karena apa? Karena kalau sudah proses hukum, kasihan, mereka masa depannya kalau kena proses hukum itu sudah habis masa depannya. Dia tidak bisa menjadi pegawai negeri, dia tidak bisa menjadi seorang polisi, seorang jaksa, seorang hakim. Karena apa? Pasti ada persyaratan dia tidak boleh atau tidak pernah menjadi kriminal. Nah, dalam hal ini Pradi punya peran untuk memberikan kesadaran hukum kepada semua masyarakat umum. Tapi saat ini khususnya kepada anak-anak pelajar. Jangan sampai mereka tidak tahu, tidak paham terhadap akibat apa yang dia lakukan. Karena mereka ini mentalnya masih labil, ya. Mereka suka ikut-ikutan karena gengsi. Akhirnya apa? Mereka ikut-ikutan. Nah, harapan kami di Sidoarjo ini bisa menekan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak masih di bawah. Mungkin itu. Kegiatan positif salah satunya adalah kegiatan futsal yang lainnya. Salah satunya yaitu Pradi to the school, Pradi to the campus juga. Kita akan datang ke sekolah-sekolahan, kita akan memberikan pemahaman hukum supaya adik-adik kita ini tahu akibat hukum yang dia mau lakukan. Sehingga apa? Dia mau berbuat sesuatu dia sudah mikir, sudah tahu akibatnya. Sehingga apa? Dia bisa.
Tiga dan juga ada medali. Nah, seperti itu. Dan dalam kesempatan ini kami juga mau sampaikan terima kasih banyak kepada para sponsor ya Bapak Yunus ya, karena tanpa dukungan para sponsor itu pasti sulit terlaksananya kegiatan ini. Salah satunya ini senior kami juga ini Pak Salim ini yang sudah support kegiatan ini, dan juga Pak Yunus juga supportnya sangat besar di panitia. Mungkin itu. Ada rutin berapa bulan sekali atau? Oh, kalau turnamennya kita kan rutin mungkin tahunan. Kalau dari YLC itu setiap minggu kami ada olahraga bersama. Persiapan untuk SMP PGRI 10. Senada dan seirama, Salim menerangkan kita selalu siap untuk membantu masyarakat tidak mampu. Silahkan datang ke kantor kami LBH. Ada konsekuensi dari apa yang mereka lakukan nanti. Kebetulan saya sebelum dari pusat bantuan hukum. Jadi kebetulan di DPC Polres Sidoarjo itu ada juga pusat bantuan hukum. Intinya kami memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di wilayah hukum Sidoarjo. Ya. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, yang punya problem hukum, ya monggo datang ke PBH, ke DPC, insya Allah kami siap untuk membantu dalam rangka menjalankan tugas pendampingan hak-hak hukum dan hak-hak keadilan bagi masyarakat di wilayah hukum Sidoarjo. Saya kira cukup itu aja. Nama lengkap Pak? Nama lengkap? Dengan Salim Adun SHMH, bagian Kepala Bidang Divisi Pemberdayaan Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Sidoarjo bidang pengelolaan organisasi. Perlu diketahui dengan adanya program pendidikan hukum di usia dini, agar Peradi dikenal di masyarakat dan meminimalisir kenakalan remaja, demi generasi penerus bangsa, yang mewujudkan wilayah Sidoarjo bersih dari narkoba dan aman dari tingkat kejahatan. Skor 1-0 untuk PGRI 10. Dari Sidoarjo Rahayu mewartakan.